12 months after the eco-warriors left Borneo and filming for the movie stopped, a fundraising screening in Sydney raised the money that helped to produce this update. We wanted to show our audiences and supporters what has been happening at the Sintang Orangutan Centre and the village of Tembak since we left. Nama saya Adang. Saya bekerja di sini sebagai animal keeper. Pekerjaan sehari-hari saya dari dulu sampai sekarang yaitu pertama mengurus orangutan. Rutinitas saya yaitu pertama mengurus orangutan, bersihkan kandang, menyiapkan daun, menyiapkan investment, kasih makan, segala macam. Dan sekarang kami sudah bekerja sama dengan KSDA sudah merawat 15 individu orangutan di Sintang Orangutan Center. Waktu pertama kali dulu ada tim Eco Warrior datang ke sini, ya mereka yang pertama kali evakuasi Jojo dari Tembak. Ya, kalau saya itu sejarah awalnya di sini berjalan seperti ini. Nama saya Sulianto, Dr. Iwan Sulianto, yang bertugas mengelola di rehabilitasi orangutan Sintang Orangutan Center. Selama ini kita bertujuan pertama untuk merehabilitasi orangutan dan untuk mengamankan hutan di Kabupaten Sintang, karena pada saat ini ekspansi sawit sangat meluas. Yang kedua, orangutan juga sebagai plasma yang sudah langka di dunia, sehingga ini yang harus kita pertahankan untuk anak cucu kita, dan selanjutnya mereka bisa memahami bahwa orangutan sangat penting untuk mempertahankan hutan dan untuk kelangsungan bumi kita. Jadi di konsep di rehabilitasi Sintang Orangutan Center, yaitu kita memiliki karantina, memiliki sekolah hutan yang sekitar 65 hektar, dan kita akan rilis di Taman Nasional Danau Sentarum, atau yang akan kita ajukan yaitu Bukit Saran dan Bukit Pujo, itu sebagai sebagai daerah konservasi. Karena saat ini kita baru memiliki klinik bangunannya saja, tapi belum kita untuk pengembangan selanjutnya kita masih memerlukan alat-alat medis, alat-alatnya mungkin untuk obat dan sebagainya kita bisa mendapatkan di Indonesia, tapi kalau untuk alat-alatnya mungkin kita masih perlu dana yang sangat besar, seperti untuk pemeriksaan darah, karena selama ini kita baru bekerja sama dengan laboratorium yang ada di Kabupaten Sintang. Selain itu, kita terus akan menambah karyawan, karena selanjutnya ini akan ada beberapa orangutan yang masih baby, sehingga kita akan merekrut beberapa 2 atau 3 orang lagi karyawan yang perempuan untuk sebagai ibu-ibu dari orangutan yang masih baby. Mungkin kita membutuhkan sekitar 3. Saya senang dengan tingkah laku orangutan, apalagi dengan keberadaan mereka di sini. Tapi alangkah senangnya jikalau mereka kembali ke habitatnya. Dan tanggal 10 kita akan membawa orangutan untuk pertama 3 yang sudah pasti sehat dan siap untuk dibawa ke Tembak. The village of Tembak is about 4 hours drive from Sintang along rough and muddy roads and through a vast plantation of palm oil. The villagers remain totally committed to protecting their forest and providing a safe haven for rescued orangutans and other wildlife. Tony Allison went out to the village to film what's been happening there with the orangutan clinic, the new longhouse and the nursery. He also captured some very exciting new developments. Jadi hutan tersebut kami bersepakat dengan Pastor Jack Sintang Orangutan Center supaya hutan kami ini dijadikan tempat sekolah orangutan. Oleh karena itu, untuk menambah fasilitasnya berkaitan dengan kunjungan Eco Warriors 1 tahun yang lalu, dari proses membuat suatu rumah kecil kemudian dengan pembawaan kandang,
Jadi untuk menambah fasilitas dari hutan ini maka diperlukanlah bangunan klinik, rumah klinik untuk perawatan orang hutan itu sakit. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada pihak donatur yang membangun klinik orang hutan di Kampung Tembak. Thank you. The community at Tembak appreciate the support from the outside world and would like to welcome visitors to their village. So they built a guest house based on the traditional Dayak longhouse. Now they can accommodate visitors and small groups in relative comfort within their village. Hari ini kita sudah melakukan langkah pertama untuk membangun pabrik mini Tengkawang dengan membuat batako, membeli material terutama besi, cor, kemudian pasir dan kerikil, dan ini semua untuk pabrik mini Tengkawang. Harapan kita juga ke depan dengan adanya sebuah pabrik mini ini, ya mudah-mudahan teman-teman atau kawan-kawan atau keluarga yang ada di sini bisa menjaga, ya, merawat pohon Tengkawang, terkait juga dengan kegiatan penanaman pohon, terkait juga dengan filosofi orang di Tembak ini yang menjaga hutan. Ya, harapan kita ketika Tengkawang jatuh, pabrik selesai. Jadi sudah ada pekerjaan untuk penduduk di sini, terutama kita akan melibatkan warga di sini untuk bekerja, mengangkut, ya, memanen, kemudian diproses bekerja di pabrik ini untuk mengupas dan sebagainya. Kemudian manfaat untuk ekonomi sudah barang tentu. Kalau pabrik mini ada, harganya bagus. Artinya sudah menambah income ekonomi bagi warga Kampung Tembak dan sekitarnya, terutama di Tempunak Ulu ini. Tengkawang ini sangat bermanfaat bagi terutama produk makanan, ya, minyak seperti minyak goreng. Tengkawang ini juga sebagai bahan untuk membuat lipstick, ya, seperti bedak, kemudian. Tapi yang jelas Tengkawang ini salah satu minyak nabati yang paling bagus kualitasnya dibandingkan minyak yang lain. Tapi harapan kita ke depannya mudah-mudahan kalau Tengkawang ini sudah ada pabrik, kemudian sudah ada teknologi untuk mengelolanya, saya pikir itu luar biasa untuk komersialisasi ekonomi keluarga, untuk menambah ekonomi keluarga. Dan Tengkawang bagi saya dan pandangan kawan-kawan yang ada memang luar biasa bagusnya karena tidak merusak hutan, tidak merusak ekosistem dan sebagainya, bahkan menambah hutan yang ada. Seakan-akan hujan, Pak. Saya memang banyak sudah menyemaikan, tetapi yang sudah dulunya hanya sebatas hobi. Ini penyemaian saya semua, baik gaharu, kemudian jati, sungkai, tengkawang, durian, kayu kapur, belian, dan banyak sekali tanaman-tanaman yang sudah saya tanam. Maka saya hobi. Saya kebetulan ada 70 hektar tanah kosong semuanya alang-alang, maka dari itu saya menanam pohon terutama karet dan jati seperti saya bilang tadi. Memang semuanya 70 hektar itu sudah saya tanam semua. Tetapi setelah datang ekorior kemarin bahwa penanaman pohon adalah membantu untuk menangkal pemanasan global warming, ya, jadi sehingga lebih menarik saya lagi, lebih saya tingkatkan, karena apa yang sudah saya buat selama ini adalah untuk membantu menghijaukan kembali tanah-tanah yang kosong dan tanah yang tandus. Maka dari itu saya sebagai kepala kampung kemudian saya anjurkan semua supaya alang-alang itu ditanam oleh karet, terutama tengkawang, durian dan segala macam pohon. Nah, sekarang sudah tertutup semua, sudah hijau semua di daerah Kampung Tembak ini. Nah, inilah maka kedatangan ekorior sangat membantu masyarakat untuk lebih meningkatkan
penanaman pohon, terutama saya sendiri menyiapkan seperti pembibitan. Dulu saya sudah siapkan 23.000 batang, tetapi dalam hati saya selalu ingin untuk lebih menanam pohon yang lebih lagi daripada yang sudah, dan membawa kawan-kawan semua supaya ikut serta saya untuk menanam pohon. Nama saya Agung, saya anaknya Pak Apui. Di sini kita membuat persemaian untuk tumbuhan obat. Jadi mereka minta kita untuk mengabadikan mengumpulkan itu kembali, untuk menghidupkannya kembali, ditanam kembali supaya itu nggak hilang. Jadi supaya generasi ke depan nanti masih bisa melihat inilah tumbuhan obat yang orang kita gunakan zaman dahulu, ya kan, sebelum ada dokter. Jadi dulu kita nggak ada dokter, ya kan. Disebutkan dengan pasak bumi itu karena memang akar dari tumbuhan itu sangat dalam. Di tumbuhan rasa dari tumbuhan ini itu sangat pahit sehingga mungkin karena pahitnya jadi itu bisa untuk mengobat malaria. Untuk motiga ini, dan dia tumbuhnya juga jarang sekali bisa tumbuh di hutan-hutan secondary forest, itu susah. Emang biasanya dia tumbuh di hutan asli, di hutan tropis asli. Jadi susah untuk menemukan tumbuhan ini. Jadi itu sebabnya makanya kita memang pengen untuk tanam tumbuhan ini kembali supaya masih bisa banyak dan masih bisa diperbanyak lagi nanti. Ya, kegunaan tumbuhan ini sebenarnya untuk obat hepatitis. Jadi hepatitis, atau kita menyebutnya di sini adalah penyakit kuning atau pembengkakan pada hati, ya kan, hepatitis. Jadi sekarang maka kita membuat tumbuhan obat di sini kurang lebih 75 spesies yang sudah berhasil kita tanam yang udah. During the Australian cinema season of Rise of the Eco Warriors, we asked audiences to help the community at Tembak build a secondary school so that children don't have to leave the village when they finish their primary education, and to preserve and pass on local knowledge about orangutan rescue and care, the Tenkawan and replanting programs, local customs and traditions, and the medicinal value of the plants within their forest. One audience member donated $10,000 towards the school. Other donations have brought this fund to over $15,000 to date, enough to start construction of the school buildings. As the film travels around the world, we hope that audiences will continue to support the Sintang and Tembak orangutan programs, the nursery and Tenkawan factory, and the high school where the local knowledge can be preserved and passed on. Tembak is a village that has bravely resisted the invasion of palm oil, and our support is helping to keep it a role model for other villages and a shining light of sustainability and hope in the heart of Borneo.